Kali ini gue pengen ngebahas soal CV. CV yang kita kirimkan ketika kita ngelamar pekerjaan. Setelah gue bekerja beberapa tahun dan juga ngikutin update perkembangan dunia kerja dari banyak konten kreator HRD, gue pengen ngebahas beberapa unsur di dalam CV yang perlu diperhatikan ketika kita ngebuat CV. Kira-kira apa aja? Mari kita bahas di Opsional Podcast episode kali ini. CV atau kurikulum vitae ini adalah sebuah dokumen yang cukup penting yang menjadi pertimbangan para HRD itu untuk memanggil kita interview di perusahaan mereka. Di dalam CV itu biasanya mengandung data pribadi dan juga data pengalaman kerja kita sejauh ini. Atau buat teman-teman yang fresh graduate, data pengalaman berorganisasi. Untuk ngebuat CV ini bisa dibilang susah-susah gampang. Gampangnya ya memang udah ada template-nya, kemudian tinggal kita isi aja berdasarkan kenyataan yang memang dialami oleh kita, pengalaman kita. Susahnya adalah mengkombinasikan unsur-unsur yang ada di dalam CV sehingga membuat para interviewer atau HRD itu tertarik untuk memanggil kita ketika dia ngelihat CV kita. Kesulitan lainnya adalah dalam proses membuat CV ini biasanya dilakukan secara otodidak. Karena memang tidak diajari oleh siapapun, tidak melalui lembaga pendidikan, kemudian tidak melalui orang tua juga. Jadi benar-benar kita nih sebagai pencari kerja itu yang harus belajar sendiri gimana cara membuat CV. Entah belajar melalui konten kreator, entah dari googling maupun nanya temen. Yang pasti ilmunya itu kita dapatkan melalui usaha sendiri, bisa juga dari pengalaman. Disclaimer dulu, di episode kali ini gue sifatnya itu lebih ke sharing aja pengalaman gue sebagai pencari kerja, kemudian gue juga pernah interview user, dan gue juga sering menikmati konten, mempelajari konten dari para HRD yang ngebahas terkait dunia tenaga kerja juga. Jadi mari kita bahas beberapa unsur atau hal penting yang perlu diperhatikan ketika kita ngebuat CV. Kira-kira apa aja? Mari kita mulai bahas yang pertama. Yang pertama benar-benar mulai dari pemilihan desain atau template. Sekarang ini banyak banget pilihan template desain dari CV yang bisa kalian cari di internet. Bahkan gak jarang juga orang itu ngebuat desain CV mereka sendiri, benar-benar otodidak. Desain atau template yang biasanya direkomendasikan adalah desain yang biasanya simple dan juga baku. Secara struktur simpelnya itu dalam CV memuat foto pribadi, deskripsi singkat diri, kemudian data pribadi, pengalaman kerja, dan juga kemampuan kerja atau skill yang dimiliki. Secara desain pun simple banget dengan background warna putih dan setiap strukturnya, setiap unsurnya itu dibatasi dengan satu garis hitam saja. Jadi dianjurkan di dalam CV itu nggak ada icon atau gambar yang bisa mengganggu si pembaca untuk melihat informasi yang penting di dalamnya. Kalau memang kalian itu tipikal yang desainer atau mungkin kalian itu programmer yang pengen nunjukin kemampuan kalian melalui gambar atau icon, ketimbang kalian itu muatnya di CV, sebaiknya kalian itu pindahkan ke dalam portofolio yang disertakan dengan CV kalian. Sehingga kalau mereka sudah tertarik dengan CV kalian, mereka akan buka portofolio kalian. Meskipun desain atau format dari CV ini bisa dibilang bebas ya, sekreatif dari si pelamar kerja, tapi ada satu desain atau satu format CV yang direkomendasikan oleh para HRD, yaitu CV ATS friendly. ATS di sini adalah singkatan dari Application Tracking System. Yang artinya apa? Artinya CV dengan format ATS friendly itu dapat dibaca oleh sistem secara otomatis, dapat difilter sesuai dengan job desk yang diinginkan. Kenapa CV ATS friendly ini direkomendasikan? Tentunya karena mereka itu ngebacanya melalui sistem, sehingga perusahaan-perusahaan besar itu lebih pengen menggunakan atau membaca CV-CV dengan format seperti ini. Dan di sisi lain untuk perusahaan yang tidak menggunakan ATS ini, mereka masih tetap dapat membaca CV kalian dengan nyaman juga. Sehingga kemungkinan besar kalau kalian menggunakan format ATS friendly ini, CV kalian itu punya kecenderungan untuk diterima. Karena secara sistem pun sudah terbaca sehingga gampang untuk difilter sesuai atau tidak. Itu dari sisi desain. Sekarang kita mulai bahas yang kedua, yaitu pengalaman yang dicantumkan. Untuk para fresh graduate biasanya mencantumkan pengalaman organisasi mereka ketika mereka itu kuliah atau di SMA.
Apakah itu masalah? Jawabannya enggak, cantumin aja nggak apa-apa. Bahkan kalau ada organisasi di luar sekolah, di masyarakat itu cantumin juga nggak apa-apa. Karena memang konteksnya itu fresh graduate, orang-orang yang belum punya pengalaman kerja, jadi akan dimaklumin aja kalau dicantuminnya itu pengalaman organisasi. Kalau orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja dan baru pertama kali pindah, tentunya yang perlu dicantumkan itu adalah pengalaman mereka kerja di perusahaan sebelumnya. Umumnya ketika mereka itu mencantumkan di CV, mereka cuma mencantumkan titel dari pekerjaan mereka. Sebaiknya ketika kalian itu mencantumkan pengalaman kerja, jangan cuma cantumin titel, tapi cantumin beberapa job desk yang kalian kerjakan. Kalau kalian bisa menambahkan achievement dalam pekerjaan kalian sebelumnya, itu juga oke. Justru itu menjadi nilai jual kalian di mata orang-orang yang memang mencari orang yang berpengalaman. Kalau kalian itu sering berpindah kerja, artinya sering pindah kantor, kalian bisa cantumin beberapa aja yang paling latest, jangan semuanya. Takutnya kalau kalian cantumin semuanya bisa lebih dari 1 lembar, dan biasanya tuh ya istilahnya riweuh aja. Dan yang paling penting, kalau kalian tuh punya pengalaman kerja di luar dari job desk yang kalian lamar atau titel yang kalian lamar, jangan dicantumkan ke dalam CV karena ya dianggap tidak relevan. Kalian itu ngelamar programmer tapi kalian nyantumin pekerjaan kalian itu sebagai admin, kan nggak nyambung. Tapi ini berbeda ya, kalau kalian itu fresh graduate itu nggak masalah, karena fresh graduate itu dianggap benar-benar masih kosong aja, belum punya pengalaman. Dan kalau mereka itu punya pekerjaan ketika mereka masih menempuh pendidikan atau kuliah, mau dia itu punya pengalaman yang sesuai dengan job desk atau enggak, itu tetap dianggap nilai plus karena dianggap dapat beradaptasi dengan dunia kerja lebih cepat sebagai fresh graduate ya. Selain pengalaman, kalian juga bisa nyantumin skill atau kemampuan yang dimiliki. Biasanya cantumin yang sesuai dengan kebutuhan job desk-nya. Kalau kalian itu punya sertifikasi terkait skill tersebut, boleh kalian tulis juga di sana. Bahkan kalian boleh lampirin fotokopi dari sertifikat tersebut ke dalam CV kalian kalau memang kirim pakai surat. Selanjutnya, unsur yang perlu diperhatikan juga adalah foto dan data pribadi. Dari foto dulu, kalau kalian itu ngelamar pekerjaan di kantor yang formal, mau itu startup maupun corporate, selalu cantumkan foto formal kalian. Foto formal ini menunjukkan keseriusan kita dalam dunia kerja, dunia profesional, dalam mencari kerja. Dan saat kita ngirim CV ke perusahaan itu kan diterima oleh HRD. HRD ini kan bukan teman kita, bahkan belum jadi kolega kerja kita. Jadi jangan sembarangan bercanda gitu. Dan kalau dilihat ya, untuk foto formal yang dicantumin di masa sekarang, udah nggak sekaku zaman-zaman dulu. Kalian udah bisa bereksperimen dengan pose-pose yang bisa dibilang casual formal. Yang penting tetap profesional, intinya seperti itu. Selain foto juga ada deskripsi diri dan juga data pribadi biasanya. Deskripsi diri itu biasanya yang dituliskan sebaiknya berhubungan dengan skill atau pekerjaan yang memang ingin kita ambil sesuai dengan job desk-nya. Sehingga align aja gitu dengan job desk yang pengen kita lamar. Kalau untuk data pribadi biasanya cukup cantumkan nama lengkap, tanggal lahir, kemudian nomor telepon, email. Kalau sosial media itu sebenarnya tentatif, boleh kalian cantumkan atau enggak, itu terserah. Kemudian alamat tempat tinggal pun boleh kalian cantumkan, boleh enggak. Tapi yang paling penting beberapa unsur yang udah gue sebutkan di awal tadi. Lalu hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah masukkan kontak yang bisa dihubungi. Ini sangat penting. Gue sendiri pernah mengalami. Maksudnya bukan gue ya, tapi orang yang pengen gue interview nggak bisa dikontak. Tapi dia nyantumin nomornya di sana. Di WhatsApp centang 1, di telepon nggak ngangkat. Padahal jadwal interviewnya itu sudah besok. Kalau udah kayak gitu mau gimana? Gimana caranya kita ngontak orang tersebut? Tentunya ini menjadi halangan kita untuk bisa interview si pencari kerja tadi kan. Kemudian ini juga bisa memberikan impresi yang buruk kepada kita. Kenapa? Karena kita pas interview aja susah dihubungi, apalagi pas zaman nanti kita kerja atau diterima. Jadi ya sebisa mungkin cantumin kontak yang bisa dihubungi. Oke lah, kalian memang ada di kondisi lagi nggak ada sinyal atau lagi ada pekerjaan lain yang membuat kalian nggak bisa ngangkat telepon. Tapi setidaknya kalian itu bisa balas. Nggak perlu saat itu juga.
bisa kalian balasnya nanti setelah kegiatan kalian itu selesai atau mungkin meeting kalian itu selesai. Yang penting ada niat untuk komunikasinya. Toh kalau seandainya kalian kontak lagi HRD-nya atau usernya lalu kalian bilang abis melakukan kegiatan pekerjaan, mungkin meeting atau gimana, mereka juga ngerti. Toh mereka juga orang kantoran kan, sama-sama relate lah. Terakhir, unsur yang perlu diperhatikan kalau kalian cantumin di CV adalah sosmed, sosial media. Sebenarnya sosial media ini sekali lagi tentatif, kalian pengen masukin atau enggak itu terserah kalian. Kalau kalian pengen masukin, sebaiknya yang kalian masukin itu adalah LinkedIn kalian. LinkedIn kalian itu pun harus kalian udah edit dulu ya, sudah kalian rapiin baru kalian cantumin di sana, jangan kosongan. Anggap LinkedIn itu juga sebagai CV kedua kalian, tempat kalian berinteraksi sebagai sesama profesional. Bahkan ya kalau kalian itu rajin posting topik yang sesuai dengan pekerjaan kalian, itu menjadi nilai plus kalian ketika mereka ngelihat LinkedIn kalian. Kalau Instagram sama TikTok gimana? Untuk beberapa jenis pekerjaan ini oke. Tapi ingat, ketika kalian cantumin sosial media kalian selain LinkedIn tadi, isi konten yang ada di sosmed kalian itu sebisa mungkin yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Jangan yang isinya itu keluhan tentang dunia kerja kayak gimana, terus kalian ngomelin atasan kalian di sosmed, itu jangan dicantumin. Jangankan dicantumin, kalian nggak nyantumin aja, itu kalau orang HRD-nya pengen riset, pengen nyari tahu kalian, terus ketemu, itu kalian udah habis. Apalagi kalian nyantumin, itu kayak ngasih umpan. Kalau kalian pengen bahas tentang dunia kerja pun boleh, dimana sifatnya itu lebih ke sharing ya. Kalau yang tadi gue bilang itu konteksnya adalah kalian itu menghujat, kemudian menceritakan rahasia kantor, itu benar-benar semacam red flag lah bagi para HRD. Ini gue sering banget sih ngomongin ke teman-teman gue yang masih fresh graduate, kemudian teman-teman yang nanya soal konten juga. Kalau kalian itu pengen bahas dunia kerja, bahas aja, nggak masalah gitu. Cuma jangan ngoceh-ngoceh soal atasan kalian, jangan bahas-bahas soal rahasia kantor, bahkan jangan juga ngejek kompetitor kalian. Jadi intinya kalau pengen bahas konten yang seputar dunia kantor, dunia kerja gitu, setelah kalian rekam, kalian edit, kalian nontonin lagi deh apakah benar-benar konten tersebut layak untuk diposting di sosial media atau enggak. Karena taruhannya apa? Taruhannya itu adalah masa depan karir kalian. Oleh karena itu bijaklah menggunakan sosial media, terutama untuk posting hal-hal yang berbau dunia kerja. Oke, jadi itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam CV kalian. Terutama buat teman-teman yang fresh graduate dan teman-teman yang mungkin baru pertama kali pindah kerja dan masih butuh masukan dalam membuat CV. Sekali lagi, konten kali ini itu hanya berupa sharing, dan disclaimer lagi, gue itu bukan HRD, tapi gue orang yang bisa dibilang udah lumayan lama ngebantu teman-teman gue juga dalam ngebuat CV. Dan gue juga sering update tentang dunia kerja sekarang ini seperti apa melalui konten-konten dari para HRD yang udah jadi influencer sekarang ini. Ya, semoga sharing kali ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa kalian manfaatkan untuk dunia kerja kalian nantinya. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.